Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ledakan beberapa kali terjadi saat kebakaran pabrik peleburan baja di Tangerang, Banten terjadi. Api menyambar sebuah truk pengangkut BBM mengakibatkan api cepat membesar dan juga menyebar. Kebakaran diduga akibat tungku peleburan baja yang meledak. Kobaran api terlihat dari kejauhan berasal dari kawasan industri Olek, Kecamatan Tigarasa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebuah pabrik peleburan baja terbakar. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan hampir seluruh bangunan pabrik. Tidak hanya membakar bangunan pabrik, kebakaran juga merambat, menyambar sebuah truk di dalam lingkungan pabrik. Karyawan pabrik sempat mencoba mengevakuasi truk tersebut keluar area pabrik. Namun terjadi beberapa kali ledakan yang membuat karyawan panik berhamburan menyelamatkan diri. Kobaran api yang membakar pabrik baja ini diduga berasal dari ledakan di tungku peleburan baja. Jadi kayaknya dari peleburan tungku, loncatan, jadi menyebar ke yang lain. Perbaru perkiraan aja itu. Pak, infonya ada mobil yang kebakar juga, kenapa itu Pak? Ya, itu kan dari loncatan api yang tadi. Jadi sebelum menyebar, loncat ke mobil dibawa keluar, kronologinya kemungkinan nyebarnya dari pas mobil keluar itu. 4 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang diturunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dijinakkan setelah proses pemadaman selama 4 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, mobil milik pedagang masker yang tengah menggelar jualannya ludes terbakar. Api dapat dipadamkan setelah 2 mobil pemadam tiba di lokasi. Kobaran api melalap habis sebuah mobil milik seorang pedagang masker di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi saat pemiliknya sedang menggelar barang dagangan masker di pinggir jalan. Ditolong warga, pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan korsleting di bagian mesin mobil. Kejadian tersebut menurut keterangan warga sekitar terjadi secara tiba-tiba, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya 1 korban material berupa kendaraan roda 4. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terbakarnya mobil. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Pemirsa, sebuah truk gandeng menabrak warung penjual nasi goreng dan salon kecantikan di Jalan Raya Pungging, Mojokerto, Jawa Timur. Pemilik salon tertimpa runtuhan tembok hingga mengalami luka parah. Kecelakaan ini terjadi diduga akibat sopir truk yang mengantuk. Kepanikan terjadi saat warga berusaha menyelamatkan seorang pemilik salon kecantikan yang tertimpa reruntuhan tembok salon. Sebuah truk gandeng tiba-tiba menghantam bangunan salon dan gerobak penjual bakmi di Jalan Raya Pungging, Desa Kembang Ringit, Mojokerto, Jawa Timur. Korban pemilik salon mengalami luka di kepala dan tubuhnya. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Profesor Dr. Sukandar. Kecelakaan itu terjadi saat truk gandeng yang dikemudikan Muhammad melaju dari arah Pasuruan menuju Mosari. Ternyata ada kepala mobil besar ini nongol, aku langsung jalan mundur. Nah, terus itu ada korban yang naik kereta itu, ikut kedorong ya terlindas. Sopir truk Muhammad diduga mengantuk. Akibat kecelakaan ini, gerobak penjual bakmi goreng hancur dan tembok salon kecantikan runtuh. 1 korban luka-luka, pemilik salon. Sopir truk gandeng diamankan petugas Satlantas Polres Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, sebuah kecelakaan mengungkap penyelundupan belasan kilogram ganja. 2 pria korban kecelakaan berperilaku mencurigakan, tidak mau melepas tas besar yang mereka bawa. Saat diperiksa di dalam tas ditemukan 11 kg ganja yang akan diedarkan di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dua korban kecelakaan lalu lintas dibawa ke instalasi gawat darurat IGD RSUD Dr. Ahmad Muhtar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Namun saat petugas memeriksa identitas mereka, justru didapati temuan mengejutkan.
Petugas keamanan rumah sakit dan Polantas yang menangani kecelakaan justru mendapatkan paket besar ganja kering. Petugas keamanan sempat curiga karena korban kecelakaan tidak mau melepaskan tas besar yang dibawanya. Sopir yang tabrakan udah menggendong-gendong tasnya. Ke sana kemari ada sekitar setengah jam dipegang. Udah capek dia dititipnya. Korban memohon agar jangan diperiksa. Petugas menegaskan tetap diperiksa. Petugas menemukan 2 packingan. Saat diperiksa ditemukan 2 paket besar berisi ganja. Dalam catatan rumah sakit, kedua korban kecelakaan adalah Andre Maulana alias Andre, 24 tahun, dan Oktrio Aldi Putra alias Aldi, 19 tahun. Usai mendapat perawatan, pelaku Andre yang mengalami luka ringan langsung dibawa ke kantor polisi. Sementara pelaku Ali yang mengalami patah tulang kaki dirawat di rumah sakit dengan penjagaan ketat. Kepada polisi, pelaku Andre mengaku baru kembali dari Kabupaten Madinah menjemput ganja untuk dibawa ke kota Payakumbuh. Dan pelaku mengakui bahwa memang ganja tersebut memang milik pelaku yang baru pelaku jemput dari daerah penyambungan Madinah, Sumatera Utara. Menurut pengakuan dari pelaku, untuk ganja tersebut rencananya akan diedarkan di Payakumbuh. Kedua pemuda mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Bukit Tinggi Medan di kawasan Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Keduanya mengendarai sepeda motor dan bertabrakan dengan sebuah truk yang datang dari arah berlawanan. Dari hasil interogasi awal, kedua pelaku mengaku kurir dengan upah Rp300.000 per kilogram ganja. Sementara 2 paket ganja yang dibawa keduanya memiliki berat 11 kilogram. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, misteri penemuan mayat wanita di sebuah pemakaman Tionghoa, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat terungkap. Korban ternyata dibunuh suami siri hanya karena kerap meminta uang dalam jumlah besar. Korban dianiaya dengan batu dan kayu, kemudian dibuang ke kolam air di pemakaman. Penemuan mayat perempuan di kompleks pemakaman Tionghoa Desa Wajok Hulu, Mempawah, Kalimantan Barat membuat warga gempar. Mayat ditemukan dalam sebuah lubang kolam air ditutup dengan 13 karung berisi pasir. Dugaan bahwa mayat tersebut korban pembunuhan diperkuat dengan temuan ranting pohon yang digunakan untuk menahan agar korban tetap terkubur. Hasil otopsi juga menunjukkan terdapat luka di bagian kepala diduga penyebab kematian. Penyelidikan polisi mengungkap korban adalah Nurmila, warga desa Tanjung Bunga, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dari hasil penelusuran tim Reskrim Polres Mempawah dan Polsek Siantan, petunjuk mengarah ke orang dekat korban. Polisi akhirnya mengamankan pelaku Mur alias Adi, suami siri korban. Dari pemeriksaan sementara, pelaku Mur alias Adi mengaku telah membunuh Nurmila. Motif sementara, pelaku mengaku kesal karena korban kerap meminta uang. Untuk sementara ini adalah karena si pelaku ini tidak mampu atau kesal kepada si korban karena dimintain uang dalam jumlah yang cukup banyak, dimintain uang 5 juta. Lalu si korban si pelaku merasa nggak punya uang, tidak mampu mengakomodir permintaan si korban. Pelaku menganiaya korban hingga tewas, memukulnya dengan batu dan kayu. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian korban, ranting pohon yang digunakan untuk menahan mayat dalam sumur, dan 13 karung pasir. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Pemirsa, seorang anak tega menganiaya ayah kandungnya dengan senjata tajam hingga tewas. Pelaku ditangkap warga usai penganiayaan. Pelaku mengaku tak sadar membunuh ayahnya saat sang ayah memperbaiki televisi. Isak tangis keluarga pecah saat Murham 45 tahun disemayamkan di rumah duka. Korban tewas mengenaskan di tangan anak kandungnya sendiri. Penganiayaan terjadi saat pelaku AM yang masih berusia 17 tahun masuk ke rumah dengan membawa sebilah parang panjang yang ditemukannya di depan rumah. AM yang melihat ayahnya sedang memperbaiki TV yang rusak langsung menganiayanya hingga terluka parah. Istri korban yang melihat kejadian berteriak meminta tolong pada warga. AM ditangkap warga di dalam rumah. Pelaku mengaku tak sadarkan diri saat menganiaya ayahnya. Belum diketahui motif pelaku membunuh ayahnya, namun dari keterangan warga pelaku disebut mengalami gangguan jiwa.
Motifnya sampai sekarang kita belum tahu karena sementara dalam pemeriksaan. Insyaallah sebentar kita akan tahu setelah diperiksa. Menurut informasi dari keluarga besar pelaku dan korban serta masyarakat di sekitar itu, selama ini pelaku ini memang ada indikasi kelainan jiwa. Untuk penyelidikan dan olah TKP, polisi memasang garis polisi di rumah korban. Sementara pelaku kini diamankan di Polsek Sampaga bersama barang bukti parang yang digunakan untuk menghabisi orang tuanya. Polisi juga berencana akan memeriksa kejiwaan pelaku. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penculikan gadis 16 tahun yang terekam CCTV di SPBU di Asahan, Sumatera Utara terungkap. Penculiknya mengaku disuruh adik pelaku menjemput korban untuk dikenalkan pada calon mertua dan menikahinya di Tangerang, Banten. Korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial. Polres Asahan, Sumatera Utara berhasil mengungkap kasus penculikan gadis ABG yang terjadi pekan lalu dan sempat rekam CCTV di SPBU Air Joman. Korban dibawa setelah bertemu dan terlihat menyerahkan sejumlah barang. Korban dan pelaku kemudian pergi meninggalkan SPBU menggunakan becak motor. Korban dilaporkan hilang selama 3 hari. Dari penyelidikan polisi, pelaku dan korban ditemukan di Pelabuhan Merak saat akan menuju ke Tangerang, Banten. Pelaku mengaku motifnya membawa korban atas suruhan adiknya berinisial S yang menyebut akan dikenalkan pada orang tua pelaku dan akan menikahinya. Korban dan pelaku berkenalan lewat media sosial. Motif daripada pelaku membawa lari tanpa seizin orang tuanya karena pelaku ingin mempertemukan dengan calonnya sesuai dengan penyampaian keterangan BAP daripada tersangka ini, ya bahwasannya akan dipertemukan dengan adiknya. Korban YL kini telah kembali pada orang tuanya. Pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi juga berencana memeriksa adik pelaku. Orang tua pun diimbau untuk memperhatikan aktivitas anak menggunakan sosial media, terutama pada anak yang beranjak remaja. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, artis pemeran FTV berinisial VS yang diduga terlibat prostitusi di sebuah hotel berbintang di Bandar Lampung dinyatakan sebagai saksi. VS diduga menerima uang 10 juta rupiah dari 2 wanita yang disebut sebagai mucikari. Artis VS diduga terlibat transaksi prostitusi senilai 30 juta rupiah bersama seorang pengusaha warga Lampung. Sebagai pelaku. Yang ketiga yang saya minta maaf kepada keluarga saya mungkin yang syok ya dengan berita-berita di luar sana yang simpang siur yang belum terbukti kebenarannya gitu. Di sini saya menyesal dan saat kejadian pun saya tidak melakukan apa-apa. Saya masih utuh berpakaian gitu. Cuman salahnya mungkin di berduaan di kamar begitu. Tapi posisinya pun berjauhan. Artis VS menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga atas kasus dugaan prostitusi online yang menjeratnya. Pasca penangkapan di sebuah hotel di Bandar Lampung bersama seorang pengusaha berinisial S, artis VS masih berstatus sebagai saksi. Saat penangkapan di kamar hotel, polisi menyita barang bukti uang 30 juta rupiah diduga hasil transaksi serta 1 kotak alat kontrasepsi. Barang bukti uang tunai 15 juta rupiah dan sisanya dalam bentuk transfer. Meski membantah melakukan kegiatan prostitusi, VS mengakui mendapat transferan uang 10 juta rupiah dari 2 mucikari. Itu Mbak VS? Tegas Mbak. Kondomnya bukan punya saya. Mbak, terkait uang itu seperti yang Bapak... Emang udah ada kesepakatan atau seperti apa Mbak? Saya tidak tahu, tapi memang ada transferan 10 juta ke saya, tapi selebihnya saya tidak tahu. Baru kena 1 hari itu. Mbak Munci. Mbak, lama ya Mbak ya. Dalam kasus ini, 2 wanita, NK dan MN warga Jakarta Barat diduga mucikari yang ikut ditangkap di hotel bersama artis VS telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Kedua mucikari tersebut mengaku telah memasang tarif untuk pelayanan oleh wanita yang diduga pekerja seni tersebut dengan
uang sebesar 30 juta. Kedua mucikari tersebut mendapat persentase sebesar 10 juta dan nilai transaksi tersebut masing-masing mendapat uang sebanyak 5 juta rupiah. Salah satu tersangka mucikari bahkan diketahui positif mengkonsumsi narkoba. Salah satu mucikari itu kan dia positif narkoba. Kita akan kembangkan ini. Apakah memang dia perorangan? Apakah pernah menggunakannya bersama-sama? Terus dipakai di mana? Apakah pada saat di sini si mucikari itu memakai narkoba atau sebelum tiba sampai di Bandar Lampung? Kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara pengusaha S yang diduga pengguna jasa prostitusi masih berstatus saksi dan telah diperbolehkan pulang usai pemeriksaan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.